Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Salmi dari SD 035 Sekeladi. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran yaitu uji kinerja atau UKIN dengan tema Aku Anak Soleh. Materinya adalah suka menolong orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mulai belajar. Sebelum belajar, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang di sini nggak yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tak hadir? Iman. Kemana Iman? Ada surat? Enggak. Besok kalau ada kita mau libur, rencana mau libur, tidak boleh tidak pakai permisi melalui surat atau telepon ya. Jadi sepakatan kelas itu ada apa yang pertama misalnya? Sebagai siswa-siswi yang patuh disiplin harusnya tepat waktu, tidak boleh terlambat. Masuk misalnya jam 7.30, jam 7.15 kita sudah di sekolah. Yang kedua apa tadi? Kesepakatannya lagi? Sudah kita lakukan ya kan? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, yang tahu? Menyimak. Setelah memulai pelajaran nanti, kawan-kawan, teman-teman kalian semua harus menyimak apa yang dikatakan guru, dijelaskan guru ya. Tidak boleh ngantuk, apa segala macam, tidak boleh main-main. Perhatikan guru menerangkan pelajaran. Yang keempat apa tadi lagi? Kalau belum ada mengerti, rasa-rasanya dari penjelasan ibu itu kurang paham, boleh angkat tangan dan bertanya. Yang kelima, empati terhadap sesama. Empati terhadap sesama. Lihat dulu dengan jelas, nanti ibu bertanya. Siapa yang bisa jawab ya? Yang pertama ibu tunjuk ini, siapa nanti yang bisa jawab, tunjuk tangan ya. Yang pertama ini. Saya Bu. Iya, Castello. Apa nama gambar ini? Maksudnya teman yang sedang jatuh. Nah, benar itu? Benar. Menolong kawan yang sedang jatuh. Perbuatan apa itu? Terpuji. Jadi menolong teman yang sedang jatuh. Iya, siapa? Orang yang memberi bantuan. Orang yang memberi bantuan. Memberi bantuan. Benar itu nak? Benar. Ada tidak ya? Menolong
orang tua yang sedang menyeberang. Iya, menolong orang tua yang sedang menyeberang. Iya, benar itu? Benar, Bu. Yang keempat, coba siapa yang bisa jawab? Bu. Nah, sendiri. Menolong orang yang sedang mogok. Oh, menolong mobil kendaraan yang sedang Mogok. pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siapa Ibu bisa suruh baca? Saya, Bu. Nah, tunggu ya. Yang pertama, siapa namanya? Navia. Navia, coba baca. Yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Nah, peserta didik dapat menjelaskan senang menolong orang lain dengan Baik. Yang kedua, baca. Siapa yang berani baca? Tunjuk tangan. Peserta didik mampu menganalisis manfaat dari sikap menolong orang lain dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis manfaat dari sikap menolong orang lain dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya coba. Saya, Bu. Iya. Bersama teman kelompoknya peserta didik dapat memaparkan dan mempresentasikan mengenai sikap senang menolong orang lain. Ataupun adik-adik kita yang lebih kecil, kita harus membantunya ataupun menolongnya ya. Selanjutnya kita lihat video ini. Simak video ini sebaik-baiknya. Nanti Ibu berikan pertanyaan ya. Apa kesimpulan video ini? Coba dengarkan ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya Ibu? Bisa. Masih semangat? Masih, Bu. Oke lah kalau begitu. Selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya hari ini sehat selalu. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sami, terkhusus untuk anak Ibu kelas 4. Di sini kita akan belajar pelajaran agama Islam dengan temanya yaitu Aku Anak Soleh. Siapa yang masih anak Ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, berarti anak Ibu yang di sini semuanya soleh dan soleha. Di sini judul materi kali ini ialah suka menolong orang lain. Sebelum memulai pelajaran selanjutnya, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Jangan pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong meninggalkan pintu rumahmu. Segala sesuatu mesti. Untuk kegiatan kalian di rumah, diskusikan bersama orang tua atau saudara tentang satu, bagaimana sikap kalian jika ada. Jadi, tanamkan sikap itu kepada diri kita bahwa kita hidup harus saling tolong menolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semampu kita harus menolongnya. Jadi ini semuanya kayaknya semangat lagi ya. Semangat lagi. Lebih semangatnya. Setelah kalian menyimak video tadi, setelah kalian memahaminya, setelah menontonnya, Ibu mau bertanya, apa yang dapat kesimpulannya dari video tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.
Menolong harus ikhlas tanpa mengharap balasan. Jangan mentang-mentang kita dikasih duit baru mau menolong ya. Tidak seperti itu ya. Anak ibu yang soleh-soleha di sini tidak seperti itu ya. Menolong dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Menolong tanpa pamrih akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan ya itu ya. Ada lagi yang bisa jawab anak ibu? Saya, Bu. Iya. Contoh tolong menolong adalah membantu teman yang kesusahan atau mendapat musibah. Ada kawan kita, teman kita mendapat musibah, sebaiknya kita memberi bantuan. Boleh kalau ada rezeki lebih, boleh berupa uang, makanan dan lain sebagainya. Boleh juga kalau tidak. Misalnya kita belum punya uang, membantu dengan tenaga, pikiran, ide ya, masukan ya, ide-ide yang bisa kita kasihkan sama orang itu. Jadi setelah menyimak video ini, anak ibu soleh dan soleha bisa mengerti bahwa tolong menolong itu adalah wajib bagi seorang muslim kalau dia mampu melaksanakannya. Contohnya berupa bantuan tenaga, pikiran, berupa bahan, tenaga, sembako misalnya, ataupun uang kalau ada rezeki berlebih. Semuanya paham kira-kira? Paham, Bu. Pelajaran hari ini kita buat bentuk kelompok ya, yang sesuai dengan yang kita minggu yang lalu ya. Minggu kemarin kita ada sudah bahas kelompoknya. Sekarang kita buat kelompoknya. Coba kelompok 1 semalam kan udah ada tahu kelompoknya masing-masing. Coba Salsabila bagi kelompoknya, susun bangkunya seperti belajar kelompok. Coba 1, 2, 3, 4. Gambar di situ ada petunjuk, perhatikan gambar berikut ya. Sudah semua menulis namanya? Belum?
tangannya kan. Iya, habis kasih tulisan hati tulisnya. Nah, dapat 4-nya. Lagi ya. Minta kesediaannya mempresentasikan kesimpulan dari hasil belajar kelompok tadi ya. Siapa anak ibu yang mau pertama mempresentasikannya? Coba tunjuk tangan. Siapa anak ibu? Kenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Sofia dan juga teman-teman akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nomor 1, memberi salam kepada orang tua saat hendak pergi ke sekolah. Nomor 2, mengucapkan salam ketika pulang dari sekolah. Ketiga, mengucapkan salam ketika berjumpa pada teman. 4, mengucapkan salam ketika menelpon orang lain. 2. Kenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Asli. Saya dan teman-teman akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nomor 1, sedang menelpon. 2, sedang berbicara bersama teman. 3, membunyikan bel untuk masuk ke dalam rumah. 4, memberi salam kepada orang tua. 2, membantu teman yang sedang meminta pertolongan dan membantu orang yang terkena musibah. Akan menyalam itu pergi ke sekolah. 2, mana Terakhir kelompok 4. Dengan orang tua. 2, orang yang sedang menyapa. 3, orang yang sedang menelpon. 4, Ibu pilih kelompok yang terbaik ya. Coba. Ya, dari kesimpulan jawabannya tadi, kelompok yang terbaik dari yang baik, semuanya baik ya, semuanya bagus, tapi yang terbaik dari kelompok yang baik adalah kelompok Baida. Kelompok 4 ya. Tepuk tangan. Kelompok yang baik juga dari yang terbaik kelompok Salsabila, kelompok 1. Yang kelompok 3 terbaik yaitu kelompok Castello. Yang kelompok yang baik dan yang terbaik adalah kelompok Hasbi Ihsan Al-Hasbi. Tepuk tangan. Tolong menolong dalam kebaikan ya. Saling tolong menolong. Jadi kesimpulannya kita sesama muslim itu haruslah tolong menolong dalam kebaikan. Jangan saya tolong menolong dalam keburukan. Itu kita sesama muslim. Kalau kita bisa, contohnya seperti pertanyaan tadi, ada kawan kita yang non muslim membutuhkan pertolongan, sebaiknya kita menolongnya walaupun dia tidak sekeyakinan sama kita, tetapi dia juga manusia. Sama manusia haruslah saling tolong menolong. Ada yang mau beri pertanyaan? Ada yang lagi kurang paham atau boleh bertanya ya? Bu, apa ini apa? Boleh bertanya. Dari kesimpulan tadi kita bisa mengambil hikmahnya.
Kalian jawab menurut kalian yang paling benar, ya. Boleh dijawab di lingkar, misalnya A, B, C, D. Mana yang paling kalian anggap benar? Dilingkar salah satu saja, ya. Untuk lebih memahaminya, Ibu bagikan secara sendiri-sendiri, ya. Jadi tulis nama di samping, ya. Tulis namanya, enggak, nama sendiri-sendiri aja. Namanya tulis nama, ya. Jawab. Ya, namanya, ya. Di sampingnya. Isi dari latihan ini, ya. Jawabnya pilih salah satu. Yang paling benar kalian anggap boleh dilingkar atau disilang, ya. Boleh dilingkar atau disilang. Belajar kelompok dan evaluasi pelajaran. Ibu mau tanya, apakah hari ini kalian senang belajar agama? Senang. Apa yang kalian dapat apa yang disimpulkan dari pelajaran tadi? Saling tolong menolong. Yang lainnya? Tadi sebelum menutup atau sebelum kita